Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salsabila Nurmaulidia. Di sini saya akan membuat tutorial analisis thermal menggunakan Microsoft Excel dan Origin. Analisis thermal ini adalah teknik yang digunakan untuk mengkarakterisasi perubahan sifat fisik dan kimia suatu material sebagai fungsi dari suhu atau waktu dalam kondisi pemanasan atau pendinginan yang terkontrol. Nah, data yang sudah disajikan ini ada data temperatur dan massa dalam satuan miligram, juga ada massa awal. Untuk menentukan kurva TGA, kita butuh data massa dalam satuan persen. Maka kita rubah data massa ini dari miligram menjadi satuan persen dengan cara membagi data massa dengan data massa awal, kemudian dikali 100. Jangan lupa untuk memberi simbol dolar pada data masa awalnya. Kemudian setelah didapat hasil dari massa dengan satuan persen ini, kita plot ketiga data ini untuk dipindahkan ke Origin. Nah, untuk membuat kurva TGA ini kita hanya membutuhkan data suhu dan data massa dalam satuan persen. Maka kita plot keduanya, kemudian kita buat line. Nah, di sini bisa kita lihat grafik dari TGA tersebut. Nah, TGA ini adalah teknik analisis thermal yang mengukur perubahan massa suatu material sebagai fungsi dari suhu atau waktu dalam atmosfer tertentu. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat ada beberapa penurunan yang terjadi yang menunjukkan terjadinya dekomposisi atau kehilangan massa pada suatu material tersebut. Nah, untuk menentukan penurunannya, kita akan merubah skalanya terlebih dahulu, merubah skala horizontal dan vertikal ini ke 0. Setelah grafiknya terbentuk, maka kita klik line, kemudian kita tarik garis. Agar tarik garisnya lurus, bisa kita tekan shift berbarengan dengan menarik garis. Nah, kita tarik garis di setiap turunan yang terjadi. Penurunan ini akan kita bandingkan dengan masa awal dan masa akhirnya. Nah, agar tiap garisnya terlihat lebih jelas, kita rubah garis ini dengan warna pink. Nah, jika sudah, kemudian untuk melihat berapa massa yang berkurang di setiap dekomposisinya, bisa kita lihat menggunakan screen reader dan kita lihat di koordinat Y-nya. Kemudian dari data-data dari masa-masa yang sudah kita baca ini, kita bandingkan masa awal dan masa akhirnya dari setiap dekomposisi ini. Maka kita hitung saja menggunakan kalkulator. Grafik ini menunjukkan penurunan massa sampel terhadap suhu. Persentase kehilangan massa pada berbagai suhu dihitung dengan membandingkan massa awal dan akhir pada segmen tertentu.
Setelah kurva TGA-nya selesai dibuat, langsung kita klik analisis, mathematics, kemudian differentiate, lalu open dialog. Nah, maka akan timbul data dari turunan massa awal itu. Nah, untuk menentukan kurva DTA itu, kita membutuhkan data suhu dan data turunan massa tersebut. Nah, kemudian kita plot dan kita buat kurva lainnya. Untuk memperjelas, kita rubah size-nya menjadi 2. Nah, setelah garisnya tebal, kita rubah kurva ini agar lebih smooth dengan mengklik analisis, kemudian signal processing, lalu pilih smooth. Kita pilih adjacent averaging. Nah, fungsi smooth adjacent averaging ini itu agar mengurangi noise yang lebih besar dan menghilangkan fluktuasi kecil yang tidak signifikan ini. Nah, kemudian oke, terus kita akan melihat bentuk dari kurva yang smooth tersebut. Juga pada sisi 1 akan timbul atau muncul data baru atau data dari derivatif smooth tersebut. Nah, data ini akan kita gunakan untuk membuat kurva data yang sebenarnya. Nah, data yang digunakan itu adalah kita plot data suhu dan data derivatif smooth ini, dan kita buat kurva lainnya. Nah, kurva lain ini menunjukkan seperti kurva data yang sebelumnya, namun interpretasinya lebih smooth dari yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa puncak-puncak yang terjadi pada kurva DTA. Nah, kurva DTA ini membantu mengidentifikasi titik kritis di mana laju kehilangan massa tertingginya terjadi. Nah, puncak-puncak ini ada puncak yang mengarah ke atas dan puncak mengarah ke bawah. Puncak yang mengarah ke atas ini merupakan proses yang melepaskan panas atau terjadinya eksotermik. Sedangkan puncak yang mengarah ke bawah itu adanya proses yang menyerap panas atau terjadinya endotermik. Nah, di sini tuh ada puncak-puncak kecil pada suhu sekitar 200 sampai 600 derajat Celcius yang menunjukkan kehilangan massa bertahap yang dapat dikaitkan dengan pelepasan air terikat, volatil, atau dekomposisi awal senyawa organik ringan. Kemudian puncak negatif yang terbesar itu sekitar di 800 derajat Celcius yang menunjukkan titik kehilangan massa yang paling signifikan. Kemudian jika dibandingkan dengan kurva TGA, kurva DTA ini tuh membantu mengidentifikasi titik kritis di mana laju kehilangan massa tertinggi yang terjadi tadi. Nah, kurva ini juga berguna untuk menentukan stabilitas termal material dan memahami perilaku degradasinya dalam kondisi pemanasan tertentu. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.